Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'du. Siswa-siswi kelas 7E dimanapun berada yang kami hormati, Bapak Ibu wali murid yang senantiasa ikut mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Senin 4 Januari 2021 kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melanjutkan pembelajaran kita kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini masuk di semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Meskipun pembelajaran masih menggunakan daring, semoga tidak mengurangi rasa khidmah kita terhadap ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan sebagaimana yang telah kita pelajari pada akhir bab 6 semester 1 kemarin, bahwa mencari ilmu itu semenjak turun dari ayunan hingga masuk ke dalam liang kubur. Artinya selama hayat masih dikandung badan, kita berkewajiban untuk mencari ilmu. Pada kesempatan hari ini merupakan kegiatan mencari ilmu, meskipun masih menggunakan daring. Yang semula kita mengagendakan semester 2 bisa tatap muka, tetapi kondisi yang demikian malah menjadikan kita tetap melaksanakan pembelajaran daring, belajar dari rumah. Jangan disalahpahami bahwa hal semacam itu kita libur, kemudian tidak ada aktivitas belajar apapun, itu salah. Tetapi yang benar adalah kita belajar dari rumah. Meskipun hari ini kita masih menggunakan belajar model daring, semoga tidak mengurangi rasa khidmah kita terhadap ilmu pengetahuan. Itu sangat penting bagi kita menjadi perhatian dan menjadi renungan kita semua untuk tetap belajar, gitu nggih. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kelas 7E mengawali pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti semester 2 di hari Senin 4 Januari 2021. Kita belajar bukan secara berkelompok kembali dengan diikuti berbagai macam kelas, tetapi kali ini kita terpecah menjadi per kelas. Hari ini Senin untuk kelas 7E. Oleh karenanya mari kita niatkan dan teguhkan niat dalam pembelajaran semester 2 ini dengan penuh perhatian dan bersungguh-sungguh. Karena kelas 7E kami akui prestasinya agak lumayan, berani bersanding dengan kelas-kelas yang lain. Oleh karenanya prestasi yang demikian mari kita tingkatkan. Belajar kita tingkatkan. Meskipun kemarin masih banyak tunggaan-tunggaan tagihan tugas yang belum terselesaikan oleh siswa sekalian, terlebih mata pelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti, mohon segera diselesaikan dari sekarang, ya. Mohon diselesaikan dari sekarang hingga nanti berakhir tanggal 16 Januari, ya. Kami beri kesempatan untuk mengerjakan 7 tugas, ya, dan 2 ulangan harian. Adapun PTS dan juga PAS alhamdulillah dapat mengikuti segalanya. Tetapi terkait tagihan tugas masih banyak di kelas 7E yang masih menunggak begitu. Makanya awal semester ini kami menyampaikan untuk segera dikerjakan terlebih dahulu bentuk tagihan-tagihan tugas itu. Gitu nggih. Mari dikerjakan. Kemudian jurnal sholat harian yang belum mengirim mohon segera dikirim. Ya, bermula dari bulan Oktober 2020, kemudian November, juga kemarin bulan Desember yang semestinya sudah mulai mengumpulkan sampai hari ini belum, hanya beberapa siswa kemarin
ada yang sudah menumpuk di loker begitu. Tetapi ini mengawali di bulan Januari, kami persilahkan yang bulan Desember untuk dikirim ya, untuk ditumpuk dikirim di loker begitu. Juga ini masih menjadi tugas kita bersama di bulan Januari. Tetap berlanjut tugas-tugas itu. Jurnal sholat di bulan Januari kami mengharapkan masih mengerjakan itu ya. Karena di semester 2 nanti kita juga akan membahas masalah sholat. Nanti ada sholat jamak dan qashar. Nanti ada di semester 2 ada pembahasan masalah itu. Tetapi ini sebagai tugas dan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang Muslim berkewajiban menjalankan sholat 5 waktu, maka di usia kita, usia pemula ini perlu dibuatkan jurnal semacam itu. Ya, kami berharap hal demikian ini menjadi perhatian bagi kita semuanya, karena bagaimanapun itu adalah tugas kita. Berbagai macam aspek yang muncul pada semester 1, bab 1, 2, 3, sampai 6 itu segalanya masuk. Terlebih masalah kesucian. Bagi yang kaum putri, alhamdulillah dapat mengikuti dengan baik. Ternyata di dalam jurnal itu ditampilkan bentuk halangan-halangan yang mengenai pada dirinya. Terlebih kegiatan bulanan itu ya, ketika mengalami masa haid selama 6 atau 7 hari. Di situ ditampilkan, sehingga dalam hal tersebut sholat dicoret begitu. Ya benar, karena dalam keadaan berhalangan. Itu berarti kita sudah memahami hal demikian. Ini nanti akan berlanjut ya sampai di bulan Ramadan. Insya Allah nanti kita akan menyinggung tentang itu, sehingga dalam hal ini kita nanti bisa enak begitu. Di samping kita enak, kita bisa memahami bentuk tindakan-tindakan syariat agama Islam secara layak gitu ya. Ini mohon untuk dipahami. Jurnal sholat harian tetap dilanjutkan di tahun semester ini. Semester 2 tetap berlanjut gitu ya. Tetap berlanjut. Mohon itu diperbanyak ya, karena di bulan Januari nanti kita akan mengerjakan kembali, berlanjut Februari sampai di akhir semester nanti gitu. Alhamdulillah dapat mengikuti dengan baik. Siswa kelas 7E yang kami hormati, silahkan mengisi absen terlebih dahulu. Di dalam komentar YouTube itu dicantumkan nama, absen, dan kelas, juga alamat ya, juga alamat. Kami memberikan kesempatan absen yang demikian untuk memantau aktivitas mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagi siapapun yang absen akan ketahuan, apalagi yang tidak. Kalau tidak sampai mengisi komentar itu dengan absen, maka pembelajaran kita, absensi siswa dianggap alfa ya, dianggap alfa. Karena absensi ini menentukan tingkat kehadiran siswa mengikuti pembelajaran. Maka layaknya diisi absen itu ya. Bukan hanya kelas 7E belaka, kelas lain pun insya Allah berikutnya akan dilakukan hal yang sama. Ini untuk aktivitas kita, keaktifan kita mengikuti pembelajaran ya. Di dalam semester 2 kita menyampaikan dulu berbagai macam bab yang hendak kita bahas. Di semester 2 nanti insya Allah kita akan membahas 6 bab. Sambil dibuka buku paketnya. Buku LKS kita belum menerima, tetapi buku paket yang kemarin kita masih berlanjut. Insya Allah nanti di semester 2 kita akan membahas bab 7 yang membahas masalah iman kepada malaikat. Di halaman 95 bisa dibuka buku paketnya. Iman kepada malaikat nanti membahas tentang nama-nama malaikat,
tugas-tugas malaikat beserta tingkah laku beriman kita terhadap para malaikat-malaikat itu. Kemudian di bab 8, hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan juga sikap empati terhadap sesama. Di sini membahas tentang perilaku kita sebagai anak yang diasuh oleh orang tua, merupakan bentuk bakti kita terhadap orang tua. Apakah kita terhadap orang tua selama ini mempunyai rasa hormat atau malah sebaliknya? Disinilah nanti kita akan membahasnya. Kemudian hormat kita terhadap guru-guru kita, ini yang lebih penting. Karena kita adalah siswa, mencari ilmu. Ilmu yang kita peroleh dari para guru-guru kita, layaknya kita turut menghormatinya pula. Ilmu segalanya dari Allah, tetapi ilmu Allah yang diberikan kepada kita itu lantaran para guru-guru kita. Oleh karenanya guru kita layak kita hormati, ya. Orang tua juga sama, karena guru adalah orang tua, rohani. Kalau orang tua adalah orang tua jasad. Jadi keduanya ini sangat penting kita hormati. Disitulah pentingnya pelajaran di semester 2 bab 8. Kemudian juga mempunyai rasa empati terhadap sesama. Empati itu apa? Empati itu adalah sikap tidak tega melihat orang lain menderita. Ya, contoh ini musim penghujan, di mana-mana terjadi banjir. Coba kita rasakan bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang sedang tertimpa banjir. Apakah kita merasa tega melihat mereka menderita? Nah, disinilah rasa kita untuk berbagi, rasa kita untuk mengasihi mereka. Setidaknya apapun yang kita berikan, bisa berupa moral, bisa berupa material. Moral itu adalah bentuk sikap kita, tak tulungi saake tindakan. Kemudian bisa berupa material, sedikitnya kita mempunyai harta benda lah, kita sisihkan untuk menolong mereka. Mungkin mereka kekurangan makanan, kekurangan obat-obatan, dan lain sebagainya. Timbulnya wabah penyakit di musim penghujan, terlebih banjir semacam itu. Kita memberi rasa empati terhadap mereka, rasa saake terhadap orang lain. Itu namanya empati. Tidak tega melihat orang lain menderita, sehingga kita mempunyai rasa nyaakeni. Itu namanya empati. Bab ke-8. Kemudian bab ke-9, ketentuan sholat Jumu'ah. Di dalam sholat Jumu'ah ini, hari Jumu'ah itu disebut hari raya umat Islam, di mana hari itu merupakan hari berkumpulnya umat Islam di dalam satu majelis untuk menjalankan sholat Jumu'ah. Seperti hari raya, segalanya berkumpul. Karena kita disatukan dengan kewajiban melakukan sholat Jumu'ah. Di situ nanti dibahas bagaimana ketentuan sholat Jumu'ah berlangsung. Imamnya, khotibnya, dan rukun-rukun khutbah beserta tata cara sholat Jumu'ah dibahas segalanya. Itu nanti di bab 9. Memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu, yaitu sholat Jumu'ah itu. Ya. Kemudian berlanjut lagi bab 10, membahas tentang ketentuan sholat jamak dan qashar. Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Ini merupakan dispensasi. Dispensasi itu merupakan kemurahan agama, di mana kita sebagai seorang muslim setiap hari, setiap waktu berkewajiban menjalankan sholat 5 waktu, tetapi pada saat kita bepergian jauh, kita bisa menggabungkan 2 kegiatan waktu sholat, 2 kegiatan sholat di dalam 1 waktu. Itu namanya menjamak dan mengqashar. Di situ nanti kita membahasnya. Ini merupakan bentuk kemurahan Islam. Jadi yang selama ini kita kerjakan melalui jurnal sholat itu, sholat maghrib dimulai pukul
6 petang berakhir sampai jam 7 seumpama, ini hanya sekedar perkiraan waktu. Kemudian sholat isya dimulai jam 7:15 sampai subuh kira-kira jam 4 fajar, begitu. Begitu seterusnya sampai 5 waktu itu. Tetapi di dalam sholat jamak qashar ini nanti bisa digabung. Contoh tadi sholat maghrib dengan sholat isya bisa digabung menjadi satu. Ini dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Nanti di bab 9, bab ini dibahas, nanti di bab 10 nanti dibahas segalanya. Yang penting kita mengikuti dengan baik gitu ya. Kemudian melanjutkan lagi di bab 11. Nah, bab 11. Bab 11 ini nanti membahas tentang sejarah perjuangan dan kepribadian Khulafaur Rasyidin. Mestinya di bab ini membahas tentang Nabi Muhammad berada di Madinah. Mestinya demikian. Tetapi ini sesuai dengan kurikulum COVID. Maka pembahasan Nabi di Madinah kemarin sudah dibahas di semester 1. Sehingga itu digabunglah. Sehingga ini kita semester 2 akan berkonsentrasi membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang melanjutkan perjuangan Nabi. Ya, ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar ibnu Khattab, kemudian sahabat Utsman ibnu Affan, Ali bin Abi Thalib. Itulah para sahabat-sahabat Nabi yang tergabung dalam Khulafaur Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang bab ke-12 yaitu kajian Al-Quran surat An-Nisa ayat 146, kemudian surat Al-Baqarah ayat 153, dan juga surat Ali Imran ayat 134. Beserta hadis-hadis yang menerangkan tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ya, ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ini bab 12 nanti akan membahas tentang itu. Jadi 6 bab di semester 2 ini kita akan membahasnya. Terlebih di bab 6 ini nanti membahas tentang kajian ilmu tajwid. Ilmu tajwid yang diketengahkan nanti insya Allah membahas tentang hukum nun, sukun, dan juga tanwin. Mencakup tentang idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, idhar, iqlab, dan ikhfa. Juga hukum mim sukun yang mencakup tentang ikhfa syafawi, idgham mimi, dan idhar syafawi. Insya Allah di semester 2 ini akan kita bahas bersama. Semoga nanti di semester 2 dapat berjalan dengan baik, kita diberi kesehatan, diberi kemampuan untuk menjalankan semuanya ini sambil berharap rahmat dari Allah. Semoga di dalam pembelajaran semester 2 kita diberi kekuatan lahir batin senantiasa memperoleh ilmu yang barokah dan manfaat fid-dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kiranya demikian siswa kelas 7E. Pada pertemuan perdana kali ini kami harus menyampaikan terlebih dahulu berbagai macam bab yang kita bahas di semester 2 ke depan. Semoga ini menjadi perhatian kita semuanya di semester depan dan kita menjaga kesehatan, terhindar dari berbagai macam balak dan musibah. Kita dapat melanjutkan pembelajaran dengan baik. Kita menjadi putra-putri yang soleh dan solihah. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.